kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Pada awalnya orang-orang di kampungnya menertawakan percobaan-percobaan yang dia lakukan. Bahkan anak-anak juga ikut mengejek dirinya. Tapi sekarang para nelayan berterima kasih pada hasil temuannya. Mari kita sambut Pak Amin. Pak Amin, terima kasih banyak sudah hadir di acara Ki Candy ya. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Anda berasal dari mana? Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pontianak, tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Lahir di Pontianak, Bapak. Terus masa-masa kecil sampai dewasa di Kabupaten Kuburaya. Itu di daerah pesisir, daerah yang kita sebut dengan 1000 sungai. Baik, Anda sekarang umur berapa boleh tahu? 48 ya. Oh. Tetapi kalau saya biasanya disebut ABG, Pak. ABG? Iya. Artinya? A itu Amin, B itu Ben, Pak. Ben itu bensin, Pak. Oh, terus? Gas. G-nya? Gas. Amin bensin gas. Amin Ben Gas. Oh, Amin Ben gas. Ya, jadi disingkat ABG. disingkat ABG. Jadi maka tanya umur saya bingung. Iya, lebih cocok jadi ABG Anda. Terima kasih, Pak. Amin Ben gas. Nah, ini berkaitan dengan temuan Anda nanti ya. Iya. Nah, boleh tahu pendidikan terakhir Anda? Pernah kuliah, Bapak ya? Lulus atau tidak? Iya. Oh, lulus. Di Sosekta. Alhamdulillah ya. Sosekta, Bapak. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi pertanian, Sosekta. Sosial ekonomi pertanian. Iya, Sosekta. Tapi Anda ngurusin nelayan. Iya. Nah, ini menarik ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, Anda mendapatkan beberapa penghargaan ini saya lihat ya. Iya. Tahun 2014 dapat The Best Inspiring Green Award. Anugerah Iptek Labda Kreti. Iya. Oke, nanti Anda jelaskan. Kemudian penghargaan Energi Perkasa Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral. Iya. Dapat juga penghargaan inovator teknologi bidang kelautan dari Menristek Dikti. Penghargaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Kuburaya. Oke. Nah, apa sih yang Anda lakukan sehingga begitu banyak penghargaan? Tapi sebelum Anda jelaskan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sekitar 75% biaya operasional nelayan habis digunakan untuk membeli bahan bakar. Inovasi energi dalam bidang kelautan dan perikanan mutlak diperlukan. Itulah yang dilakukan oleh Amin. Ia berhasil membuat konverter kit BBM ke gas bagi nelayan di tempat tinggalnya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ide membuat konverter kit ini muncul dari fenomena kesulitan para nelayan mendapatkan bahan bakar minyak di kala tertentu. Berbekal pengetahuannya tentang kelistrikan dan mesin, Amin pun menciptakan ABG atau Amin Ben Gas. Karya inovasi energi hasil dari pemikiran nelayan lokal ini merupakan generasi ke-9 sejak mulai merakit konverter gas tahun 2010. Cara kerja konverter kit karya Amin cukup sederhana. Alat yang berbentuk persegi dengan ketebalan 5 cm itu disambungkan menggunakan selang dari gas LPG ke mesin. Konverter kit akan mengatur jumlah pasokan gas LPG sehingga seimbang dengan kebutuhan mesin, yang kemudian akan disalurkan menuju ruang pembakaran melalui karburator. Saat ini, konverter kit tersebut sudah bisa digunakan pada perahu nelayan bermesin 1 silinder atau perahu 2 silinder. Bahkan, alat tersebut juga bisa dimanfaatkan pada pembangkit listrik mikro penerangan, pompa air peternakan dan perikanan, atau mesin-mesin produksi pertanian atau peternakan di pedesaan. Kinerjanya pun lebih hemat biaya 5,11 kali lipat
dibanding dengan BBM. Berbagai apresiasi dan penghargaan dari dalam maupun luar negeri sudah ia raih. Maret 2013, konverter yang ia namai Amin Bengas itu telah dipatenkan. Ia juga mendapatkan sertifikat kesesuaian SNI pada 2015 dengan tingkat komponen dalam negeri sebesar 82,64%. Kreativitas dan kerja kerasnya terbayar dengan tingginya respon masyarakat, terutama nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Iya, Pak Amin, Anda lulusan Sosial Ekonomi Pertanian. Tapi Anda lebih banyak ngurusin nelayan, saya lihat ini belakangan. Iya. Apalagi dengan temuan Anda tadi ya, konverter kit bahan bakar gas ya. Kalau boleh tahu dari mana ketertarikan Anda atau apa yang membuat Anda kemudian membuat konverter kit BBG ini ya untuk para nelayan? Kondisi lingkungan keluarga kita itu nelayan. Anda lahir dari keluarga nelayan? Iya, keluarga nelayan. Orang Pak. tua nelayan? Nelayan semua, keluarga juga nelayan. Baik, apa yang Anda lihat persoalan yang dihadapi Jadi nelayan kalau di di tempat nelayan Anda? itu biasanya kan kos mereka 70% itu di bahan bakar. Nah, jadi kenapa nelayan melaut, mencari ikan dengan taruhan nyawa? Karena banyak kita melihat nelayan-nelayan kita yang kadang-kadang tenggelam, Tidak dihantam pulang. ombak, ya, tidak pulang. Nah, itu satu masalah. Di satu sisi lagi, mereka lebih menghabiskan lagi dengan kos operasionalnya itu di bahan bakar 70%. Dan tidak pasti hasilnya. Oke, sudah Jadi- habis uang banyak untuk bahan bakar, Ya. hasilnya tidak memadai. Kos sudah pasti kalau ketika melaut, Iya. kecuali dia menggunakan tenaga karbohidrat dan tenaga angin yang mungkin tidak bayar. Tapi kalau selama menggunakan bahan bakar, ya itulah. Nah, jadi kita melihat satu masalah Iya. di bahan bakar. Terus yang kedua lagi, yang ketiganya lagi, di tempat kita itu Pak ya, ini kondisi alam, memang tidak susah diakalin. Jadi ketika musim kemarau, itu alur Sungai Kapos itu kadang-kadang mengering. Jadi Dangkal. kapal-kapal pengangkut bahan bakar itu kadang-kadang kandas atau tidak bisa masuk. Nah, itu untuk wilayah kota saja bisa sampai 2-3 hari itu minyaknya untuk disuplai ke depot-depot, belum lagi ke daerah, Pak. Jadi langka ini ya. Jadi kalau di kota bisa 3 hari, ke daerah bisa sampai 1 mingguan. Bagi nelayan 1 hari tidak melaut, itu masalah besar, Pak. Karena nelayan mencari hari ini untuk besok. Belum tentu juga hari ini cari dapat, Pak. Karena ketidakpastian itu. Iya. Nah, itu problem-problemnya seperti itu. Jadi itu ketika musim kemarau, ketika musim penghujan, mulai dari bulan 11, 12, bulan 1, bulan 2, itu kapal-kapal yang dari, kan kalau minyak kita disuplai dari Kalimantan Timur dan Jawa, itu kan Iya. kapal nggak bisa masuk, kadang-kadang berlindung di pulau-pulau supaya angin teduh, Pak. Oh, ini karena ombaknya ini ya? Ombak, ya itu Pak. Jadi dalam 1 tahun itu ada dua masalah. Nah, dari situ kita melihat kenapa kita tidak mencari alternatif bahan bakar. Jadi tidak ketergantungan satu bahan bakar. Nah, jadi kita mulai dari tahun 2010 waktu itu baru mulai-mulainya konversi bahan bakar minyak tanah ke gas. Nah, pada waktu itu juga masalah kan. Ngeluduk-ngeluduk, meledak-meledak kan pada takut semua. Iya. Nah, sama ketika awal-awal kita mencoba itu juga gitu, Pak. Takut juga, Pak. Jadi kalau ketika dia banjir kan starter itu, Pak ya. Itu kan meledak, Pak. Ya kabur juga, Pak, kita awal-awalnya juga takut. Cuma waktu itu kan kita mikirnya gini, Pak. Nekat tapi perhitungan kita, Pak. Jadi saya mikir saya mencobanya di atas air kan. Kalaupun seandainya ini meledak umpamanya ya. Kita contoh di mana di rumah tangga ya. Kan cuma 2, Pak. Kalau masih kecil mungkin itu saya lempar ke air, selesai. Kalau udah besar, Kalau besar saya yang kabur, saya yang nyelam ke air. terlempar ke air. Saya yang masuk air, Pak. Aman juga kan itu. Oke. Nah, jadi saya mikir kalau di laut ini aman. Jadi uji coba ini Anda lakukan sendiri nih ya. Ya, dengan kelompok nelayan, Pak. Kemudian kan berhasil ya, jalan. Nah, itu Tapi perlu jalannya katanya pelan sekali ya. Iya. Sampai anak-anak ya berenang memang itu awalnya lebih begitu. cepat. Jadi jalannya karena kan baru pertama. Jadi akhirnya itu kan suplai bahan bakarnya ke mesin tidak teratur. Heeh. Jadi ya lebih banyak matinya pada jalannya. Jadi anak-anak kan kalau di tepi sungai kan banyak berenang. Heeh. Ya kita kayak orang gila lah. Kadang dari pagi sampai malam coba
mati anak-anak berenang. Bang, kalau di sana manggil abang ya. Iya. Bang, Lomba Bang, yuk, lebih cepat aku, lomba, Bang. lomba. Sampai mereka kita masih belum, Pak. Kan arusnya kencang, Pak ya. Lawan arus kan. Padahal pakai mesin. Iya, tapi Jadi banyak matinya, awal-awalnya Pak. kita- Banyak matinya, Pak. Banyak. Karena di bawah arusnya mundur lagi. Jadi akhirnya tadinya di sini, jadi bawah arus yang mundur makin jauh, Pak. Jadi kalah. Kalah sama anak-anak kecil yang berenang. Berapa lama Anda ditertawakan seperti itu? Itu paling tidak hampir 2 tahun, Pak. Anda nggak nyerah itu ya waktu awal-awal? Malu, Pak. Oh, udah terlanjur malu. Malu, Pak. Sama anak kecil aja ketawainnya, apalagi sama orang tua, Pak. Nggak dipandang sama anak. Terus kalau boleh tahu sekarang, apa keunggulan dari bahan bakar gas dengan konverter tadi itu Ya. berbanding dengan bahan bakar minyak atau bensin? Jadi kalau secara oktan ya, oktan itu kandungan daripada itunya, yang jelas gas LPG itu lebih tinggi oktannya. Bukan. Artinya pembakarannya sempurna. Oh, sempurna. Jadi Terus pembakaran sempurna otomatis menghasilkan penggunaan bahan bakar yang ekonomis. Itu secara oktan dulu. Nah, terus juga kalau dihitung secara satuan rupiah, memang harga gas LPG jauh lebih murah daripada bahan bakar minyak. Oke, ambil contoh gas berapa kilo? Ini Satu tabung 3 kilo itu 3 kilo. 3 kilo gas LPG, Iya. kalau kita beli di SPBU ya sekitar 16.500 sampai 17.000. Itu bisa untuk berapa jauh? Sebanding Iya. ketika kita menggunakan bahan bakar minyak itu antara 10 sampai 15 liter. Jadi 3 kilogram Gas LPG, itu sebanding dengan 10 atau 15 liter. oh, bahan jadi bakar penghematan luar biasa Iya. ya. Dalam melakukan uji coba penelitian ini, Anda bahkan sampai harus menjual ruko dan mobil. Bagaimana ceritanya? Dipersembahkan oleh